Selamat datang di Hope Church, gereja yang berpusat kepada Injil. Kita mempunyai slogan datang saja apa adanya. Karena di sini bukan tempat orang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perenungan minggu ke-31. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa gereja selalu bernyanyi? Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membacakan ayatnya bersama-sama di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dari pertanyaan yang kita baca tadi, kalau dipikir-pikir, Allah bisa saja memberi gereja untuk khotbah, doa, dan sakramen. Lalu mengapa sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, umat Allah selalu bernyanyi? Jawabannya, karena ada kebenaran yang tidak cukup untuk didengar, ia perlu terus diingat, diulang, direnungkan di dalam hati. Maka gereja bernyanyi agar Injil bukan hanya terdengar, tetapi juga tinggal dalam diri kita. Tetapi Alkitab mengatakan, mengingatkan kita bahwa bukan hanya apa yang kita nyanyikan yang penting, melainkan kepada siapa kita bernyanyi. Mazmur 96 ayat yang pertama berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Perhatikan arahnya, bagi Tuhan. Bukan bagi diri kita sendiri, bukan untuk sekedar mengejar pengalaman, bukan supaya kita feel good, merasa lebih baik, terkenal, atau merasa hebat. Penyembahan hanya memiliki satu pusat, yaitu Kristus. Maka pertanyaannya, apakah lagu ini membuat saya tersentuh? Apakah lagu ini membuat saya semakin dekat dengan Kristus? Karena tujuan penyembahan bukanlah sekedar menyentuh hati kita. Karena tujuan penyembahan bukan hanya sekedar menyentuh hati kita, melainkan mengarahkan hati kita kepada Kristus. Kiranya dalam perenungan ini kita diundang untuk mengkalibrasi hati kita, karena ketika Kristus menjadi pusat penyembah, lagu berubah, penyembahan kita berubah, dan berlahan hidup kita berubah, dibentuk serupa dengan Kristus. Sebab apa yang kita nyanyikan akan membentuk apa yang kita percayai dan kita sembah. Puji Tuhan.